Assalamualaikum, selamat malam Hisham dan Johannes. Suara Mister terdengar jelas di sana? Selamat malam, Mister. Jelas. Oke, thank you Hisham. Johannes gimana suara Mister clear? Halo Johannes, apakah suara Mister clear di sana? Halo, apakah ada masalah jaringan Johannes? Oh iya, Hisham suara Mister keputus-putus nggak di Hisham? Enggak, Mister. Nggak ya? Jelas. Ah, Oke, mantap. Soalnya di Mister agak kresek-kresek nih, kayaknya ada speaker yang kurang pas nih. Johannes gimana? Suara Mister clear? Iya, sepertinya sedang ada kendala jaringan kah, Johannes? Oke, sembari kita nunggu teman-temannya yang lain, Hisham dan Johannes ada yang mau ditanyakan nggak? Hisham kemarin nggak masuk ya? Nggak ini ya? Nggak hadir ya? iya, Mister. Nggak Heeh. hadir kemarin. Jadi gimana? Code-nya udah dicoba dipelajari belum? Udah kemarin udah Kak, saya ikut copy paste, Mister. Oh, Codingannya. Iya. oke, sip. Tapi Mister kalau kok yang kemarin dibuat itu biasanya jadi apa, Mister? Transisinya. transisinya, maksudnya? Apa maksudnya hasil yang kemarin dibuat? Itu Oh, biasanya buat project apa? itu biasanya untuk buat project mobile app. Tapi mobile app-nya yang cross platform. Karena kita fokusnya Hmm. itu lebih yang sekarang ini lagi pengembangan prototipe untuk aplikasi mobile, yaitu Android, iOS, ya itu doang ya yang sekarang Oh, lagi populer ya. Kalau dulu oke. kan ada Symbian, kemudian ada BlackBerry dan sebagainya. Tapi sekarang udah kedua itu biasanya fokusnya, iOS sama Android. Cuman untuk build-nya di sini nanti mungkin Mister akan demonstrasikan, tapi mungkin teman-teman masih belum bisa melakukan demonstrasinya karena harus masuk ke Linux. Tapi nanti Mister akan coba demonstrasikan kalau misalnya ada waktu di bagian terakhirnya pada saat kita nanti sudah masuk ke bab ketiganya. Jadi nanti ada tiga pertemuan nih, teman-teman. Yang kemarin kan udah merancang UI UX-nya nih. Sekarang kita akan merancang fungsionalnya. Nah, next-nya di minggu terakhirnya, maksudnya di minggu depannya, bukan minggu terakhir pelajaran kita ya, minggu depannya untuk menyelesaikan prototipe ini dengan adanya animasi-animasi. Nah, nanti di bagian itu kalau ada waktu, kita akan coba demonstrasikan cara build-nya. Karena nanti kita build-nya ada menggunakan modul namanya Bulldozer. Nah, itu biasanya modul itu dipakai untuk nge-build menjadi APK atau PKG ya kalau nggak salah di iPhone ya. Untuk di iPhone itu ekstensinya PKG. Tapi kalau di iPhone itu uniknya dia nggak bisa langsung dipakai, nggak bisa langsung meskipun teman-teman misalnya punya Mac gitu ya, di build kemudian nggak bisa tuh langsung dimasukin ke iPhone teman-teman. Beda dengan Android, dia harus masuk ke App Store-nya dulu kalau mau masuk ke benar-benar iPhone-nya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya Mac kemudian mau running itu bisa pakai emulator. Emulator dari Mac-nya. Biasanya lebih lebih ringan sih daripada daripada yang punyanya Android ya. Kalau punya Android tuh Android Studio-nya lumayan berat banget. Oke, sedikit intermezzo terkait dengan build app-nya nanti. Ya, kalau ada waktu nanti Mister akan coba demonstrasikan dengan menggunakan WSL karena kebetulan Mister pakai Windows, jadi Windows 11 ya tepatnya. Jadi nanti bisa kita coba demonstrasikan di WSL. Soalnya kalau dia pertama kali running, teman-teman itu bisa sampai 1,5 jam, tergantung dari ininya, tergantung dari kondisi komputernya. Tapi kalau udah jadi build-nya, kemudian kita mau nge-build lagi, itu bentar. Nah, kebetulan kemarin Mister udah sempat nge-build, jadinya nanti kalau mau demonstrasi terkait dengan build up-nya seperti apa, itu bisa lumayan cepat. Oke, sekarang ini ada teman-teman yang ada baru masuk nih. Juno dan Abimanyu. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister clear di sana? Abimanyu, Juno, dan Johannes. Oke, Abim suaranya nggak kedengaran? Clear Kak? Oke, mantap. Oke, thank you, Juno.
Johannes gimana? Clear suara Mister? Aman, aman. Oke, aman. Mantap. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu nggak dengan UI UX yang kemarin? Kalau UI UX kemarin itu kan lebih ke arah kita mereview apa yang udah kita pelajari di 2 minggu yang lalu ya. Kita udah nyoba UI UX, kemudian kita sekarang prototype lagi dengan UI UX di minggu yang lalu. Sembari Mister share screen untuk yang posisi code kita terakhir, nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Mister share-nya pakai entire screen aja supaya nanti Mister bisa gampang pindah ke PowerPoint dan Visual Studio Code-nya. Oke, kemarin kita sampai di lesson berapa? Lesson 2 ya. Kemarin lesson 2, sekarang masuk ke lesson 3. Nah, di lesson 3 ini sebenarnya VS Code untuk test Reviewer-nya itu sama seperti yang di atas, yang nomor 4. Nanti kita kerjakan aja di nomor 4. Jadi nanti kalau ditaruh di nomor 7 ntar teman-teman kalau udah clear semuanya baru dimasukkan ke masing-masing VS Code test Reviewer-nya. Nah, ini 7 dan 9. Karena ini kalau diklik itu isinya sama. Cuman dia harus ngulang lagi dari awal. Jadi teman-teman harus copy lagi, kopas lagi ininya apa itu namanya code-nya ke sini. Modulnya pun juga sama, ada instruction, main, reviewer dan sebagainya sampai ke sheets. Nah, kali ini malam ini kita akan fokus ke kemarin udah modul instruction dan main app-nya ya. Kalau teman-teman main app, kalau punya Mister main 1, nanti kita akan fokus ke reviewer-nya dan second. Di minggu terakhir di minggu depan kita akan fokus ke runner dan sheets-nya. Jadi modularisasinya kita akan bagi per minggu. Sekarang Mister mau balik dulu. Jadi ini teman-teman langsung yang bagian tes reviewer-nya ini silahkan nanti bisa langsung di skip aja di bagian atasnya sini. Tadi Mister masuk kemana? Oh yang ini ya. Di skip aja di bagian atasnya kalau ada tulisan skip. Kemudian teman-teman masuk lagi ke bagian yang lesson VS Code yang tes reviewer nomor 4 ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian lesson ketiganya untuk demonstrasi terkait dengan waktu. Nah, kemarin kan kita masih belum selesai untuk yang fungsionalitasnya ya. Jadi fungsionalitasnya akan kita bagi dua. Yang pertama adalah Reviewer, kemudian yang second. Nah, second itu nanti akan masuk ke bagian yang prototype di nomor 6 dan 7. 7 nanti kita masukkan ke nomor 4 aja. Oke, sekarang kita masuk dulu ke yang minggu kemarin di lesson 2-nya, nomor 4. Kita akan lanjutkan. Mister udah ambil, nah ini reviewer yang masih kosong, yang masih belum ada isiannya. Harusnya bentuknya punya teman-teman kayak gini ya, cuman Mister ini masih pakai bahasa Rusia nih. Yang bagian youth levelnya reviewer ini cuma keterangan aja, komen aja. Tapi fungsinya yang ada itu cuma ada 4. Ya, yang ini cuma komenan aja nih. Komenan aja, ini fungsinya ada 4. Kemudian di sini sudah tersedia teks-teks yang nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi fungsi kita ini yang nanti akan kita lihat di sini. Dan nanti teks-teks ini akan kita print ke layar terakhir. Itu yang reviewer 1. Reviewer 1-nya Mister geser di sini aja. Main app-nya Mister close. Mister ganti ke main ya kemarin ya. Mister ya pakai main. Yang satunya kita geser ke sini. Nah, terakhir kita masih kondisinya UI UX-nya seperti ini ya. Mister coba running dulu. Oke, ini UI UX terakhir, masih belum ada fungsionalitas yang cukup signifikan di sini, murni UI UX, apapun inputannya kita masih bisa terima. Kemudian ini enter resultnya, next. Kemudian ini resultnya juga ada 2 lagi, finalize. Dah, your reviewer index. Nanti di sini akan kita buat dynamic sesuai dengan indeks reviewer yang didapatkan dan bagaimana interpretasinya dibandingkan dengan level-levelnya ya, karena nanti akan ada tabel levelingnya untuk menentukan resultnya. Oke, nah sekarang dari code yang udah kita buat ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Code ini masih mengimplementasikan modul custom kita yang bernama instruction saja. Nanti kita akan coba masuk ke bagian yang reviewer sama yang seconds-nya. Ini masih kosong ya, second 1 sama reviewer 1. Ada yang mau ditanyakan dulu di yang di main.py-nya, yang kalau teman-teman main app ya. Ini Mister nggak gunakan yang main app, tapi Mister buat file baru. Clear? Gak ada yang ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita coba masuk ke bagian presentasinya yang sebelumnya, M2L2. Nah, kemarin kita terakhir itu sampai ke bagian ini ya, Rouviernya ya. Rouviernya, bentar. Kita scroll dulu. Nah, dia. Fungsionalitas file rouvier.id. Maksudnya ini yang PY ya, file.py-nya. Jadi di sini nanti kita akan menghitung nilai indeks Rouvier, kemudian interpretasi indeks Rouvier itu apa, apakah rendah, tinggi, sedang, dan sebagainya. Yang terakhir menampilkan hasilnya. Tiga hal ini itu akan masuk ke dalam metode yang ini ya, teman-teman ya. Yang ini, Rouvier 1. Ini ya. Ada penghitungan indeks, kemudian penghitungan ambang batas atas, kemudian yang ini untuk melihat resultnya, apakah dia sedang, kemudian ini ya kategorinya satisfactory, average, atau low. Terakhir nanti kita akan menampilkan teksnya seperti apa, hasil dari perhitungan Rouviernya. Oke, nah di sini kita kembali lagi ke bagian PowerPoint-nya. Untuk Rouvier indeksnya kita gunakan rumusnya seperti ini ya, yang sempat sebelumnya kita juga munculin untuk rumus-rumus Rouvier indeksnya. 4 kali P1 tambah P2 sampai P3 dikurangi 200 per 10. Ini kita masukkan ke dalam modul Rouvier. Nah ini dia, modul Rouvier ini. Di bagian Rouvier index, ini kita sudah mendapatkan parameter di sini ya. Nanti berarti untuk memanggil Rouvier index ini kita butuh argumen. Argumennya juga ada 3. Tadi rumusnya 4 kali. Kita return 4 kali dalam kurung P1 ditambah P2 ditambah P3. Kemudian dikurangi 200. Nah, ini semua kita kurung. Karena di atas ya sebagai pembilang ya. Dibagi dengan 10. Jadi rumusnya kurang lebih untuk Rouvier indeksnya kita gunakan parameter di sebagai variabel. Kemudian perhitungannya dibuat seperti ini. Kenapa Mister kasih tanda kurung di atas? Karena dia merupakan satu perhitungan yang harus dilakukan langsung di bagian pembilangnya. Di sini kan pembilangnya yang di atas ini ya. Semuanya dia lakukan satu kali, sekaligus, baru dibagi 10. Itulah kenapa Mister membuat kurung dulu di depan untuk yang di bagian 4 kali dan seterusnya. Kenapa pakai return? Karena kita akan mengembalikan nilai dari Rouvier indeksnya. Yang nanti akan kita pakai pada saat kita mau menghitung Rouvier index di fungsi tes ini. Jadi pasnya kita hilangin. Nah, sebelumnya kita masuk ke bagian main.py dulu. Kita import dulu, kita siapkan dulu biar nggak lupa. From Rouvier 1 import all. Oke, all itu bintang ya. Nah, ini udah kita siapkan modulnya kita ambil dari sini. Rouvier 1. Nah, fungsi lengkap Rouvier nanti kita geser ke sini. Selain nanti dia menghitung Rouvier index, kita akan menyiapkan beberapa result yang nantinya akan kita tentukan pada saat kita melakukan penghitungan Rouvier indeksnya. Jadi di sini perhitungan Rouvier index udah kelar ya. Sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu menginterpretasikan indeks Rouviernya. Interpretasinya seperti apa? Aturannya kita nanti akan ada sebentar. Nah, ini ada di sini sudah disiapkan 4 kondisi. Yang pertama rendah, memuaskan, rata-rata, sama tinggi. Tabelnya gimana? Tabelnya kita buat di sini. Kita berdasarkan tabel ini. Ketika dia umurnya itu 15 tahun ke atas dan Rouvier indeksnya itu 15 atau lebih, maka masuknya rendah. Kemudian kalau dia Rouvier indeksnya 11 sampai 14,9 range-nya, maka dia masuk ke lumayan ya, average atau apa gitu ya. Begitu pula yang lain sampai ke bagian 7 sampai 8 tahun. Nah, ini ada batasannya ya. Paling kecil itu 7 tahun. Oke, paling besar 15 tahun ke atas berarti. Itu untuk ambang batas umur. Sedangkan ambang batas untuk Rouvier indeksnya yang paling atas itu 15, 16,5, 18, 19,5, 21. Itu adalah ambang batas atasnya. Nah, itu nanti akan kita hitung dengan menggunakan fungsi Newt level tadi. Nah, sebagai contoh seperti ini.
kalau kita punya data, sebentar, mana tadi? Nah, ini dia. Usianya 13 tahun, indeksnya 8, maka kalau di dalam tabel berarti kan masuk ke bagian ini ya. Kolomnya 13, 14, kalau 8 masuk ke dalam range-nya rata-rata. Berarti dia nanti diinterpretasikan di bagian rata-rata. Jadi kurang lebih seperti itu algoritma awalnya yang nanti akan kita tuju. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu nih langkah-langkahnya seperti apa. Jadi yang pertama kita tentukan dulu kondisi indeks dari masing-masing resultnya. Ada 5, rendah, lumayan, sampai tinggi. Jadi indeksnya mulai dari 0 sampai 4. Nah, ketika diimplementasikan ke sini, sebenarnya di sini udah disediakan bagian list tag resultnya. Ini disediakan list kosong, kemudian pada saat Truffier Index ini dipanggil, dia menyiapkan text resultnya di append sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Yang isinya low, kemudian ini ada yang satisfactory, average, higher than average, high. Jadi yang ini ya, maksudnya ya, resultnya ini. Di bahasa Indonesia kan kalau yang ini, yang kalau yang di code kita pakai bahasa Inggris. Nah, ini untuk yang kondisi fullnya. Rufiernya versus usia. Rufier yang ada di dalam kotak putih ini, usianya ada di bagian atas. Resultnya sebelah kiri. Nanti kita akan mendapatkan resultnya ini dari beberapa yang sudah kita susun di sini tadi ya, indeksnya. Kemudian nanti kita ketahui dulu ambang batas atasnya, baru nanti kita kurangi dengan masing-masing selisihnya. Itu ide pokoknya. Nah, bagaimana ide penerapannya? Nah, ini tadi kan Mister sampaikan kita cek dari ambang batas atasnya. Pertama kita harus cek dulu ambang batas dari si Ruffier Index-nya. Di masing-masing kolom itu mempunyai ambang batas yang berbeda-beda. Di usia 7, 8 itu ambang batasnya 21, 9, 10, 19,5 dan seterusnya. Kemudian kalau ambang batas atas, ambang batasnya untuk yang bagian range result ya, ke bawah berarti ya, kolom ya. Kalau ini kan tadi kan baris, kalau sekarang ini kolom. Kebalik. Ini baris, kalau ini yang kolom. Ini kan masing-masing kolom ya. Kalau yang ini baris. Jadi masing-masing barisnya itu ada selisih. Nah, nanti kita akan gunakan selisih-selisih ini untuk menghitung secara dinamis sehingga nanti kita bisa mendapatkan resultnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita mulai dari yang kondisi Ruffier Index batas atasnya. Ambang batas untuk Ruffier Index-nya. Kalau penghitungan Ruffier Index-nya udah clear ya, yang di bagian ini Ruffier Index-nya. Sekarang Newt level untuk batas atasnya si Ruffier Index. Karena di tabel kita ada batas atas. Kalau kita lihat selisihnya itu 1,5. Kalau kita lihatnya 15 ke 16,5, 1,5 ya, 1,5, 1,5 dan seterusnya. Berarti kalau dia ke kiri jalannya dikurangi. Kalau kita mendapatkan batas ambang batas 21, berarti nanti kalau ke kirinya kita mengurangi. Kalau ke kanan kita nambah. Ya. Ini logiknya. Kemudian kalau ke bawahnya, ke bagian barisnya ketika kita menentukan di bagian resultnya, kita ada selisih seperti ini, minus 4, minus 5, minus 5,5, dan seterusnya. Nah, di bagian ini kan 6,4 dan kurang ya, artinya lebih kecil daripada 6,4 atau sama dengan. Berarti nggak perlu lagi kita tahu selisihnya, kita cukup pakai else saja kan kalau kita pakai conditional statement. Jadi di sini nanti kita kurangi minus 4 kalau untuk yang bagian lumayan, kemudian kurangi lagi minus 5 untuk bagian rata-rata, dan seterusnya. Sampai yang bagian terakhir, berarti else-nya, atau kalau nggak pakai else ketika kita gunakan return berarti langsung aja kita code di bagian yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita mulai dari yang bagian perhitungan ambang atasnya yang di atas ini tadi. Untuk yang indeks Ruffier. Kalau kita lihat di sini setiap ambang batas itu kan selalu dikurangi kondisinya itu 1,5. Nah, 1,5 ini bergantung dari mana? Dari tahunnya ya, umurnya lihat. Ini 7 sampai 8 tahun, ini 9 sampai 10 tahun dan seterusnya. 7 ke 9 itu kan selisihnya 2. 9 ke 11 selisihnya juga 2. Sampai ke yang 13 sampai ke 15. Jadi secara umum itu dia mempunyai selisih 2 tahun ke sebelah kiri untuk dia bergerak. Nah, itu nanti kita akan jadikan sebagai pembagi untuk mendapatkan angka berapa kali sih kita harus mengurangi dengan angka 1,5. Kalau dia kondisinya ada di bagian terakhir sini, berarti kita harus mengurangi mengurangi 1,5 itu sebanyak 1, 2, 3, 4 kali supaya 21 ini akan berubah menjadi batas ambang atasnya 15.
Itu kondisi untuk yang bagian ambang batas atasnya. Ini apa itu namanya? Gambarnya ya, apa tuh? Nah, skemanya ya, skemanya. Semakin ke kiri dikurangi karena dia kondisinya dari 21 ini ya ambang batasnya, dikurangi, dikurangi, dikurangi dan seterusnya. Nah, karena kita mempunyai batasan itu 7 tahun di sini, maka nanti perhitungannya pun kita akan batasi. Nah, kita udah mendapatkan nih secara umum struktur umumnya. Untuk mendapatkan ambang batas tiap tahun, kita butuh 21 dikurangi 1,5 kali N. Nah, sekarang N-nya berapa? Nah, N-nya itu kita dapatkan dari bagaimana kondisi umur-umurnya. Untuk umur-umurnya, nah ini kita lihat dari karena batasan kita di bagian bawah itu 7 tahun, maka umur yang nanti akan menjadikan input, yang akan dijadikan input di dalam fungsi, itu kita kurangi dulu dari 7 tahun yang ada. Dari umur terkecil yang kita punyai. Supaya apa? Nanti nilainya sesuai dengan jumlah N-nya. Karena kalau dia udah nilainya di bawah 7, nilainya akan minus. Ya kan? Nah, itu nanti kalau minus bisa error. Nah, di sini nanti maksudnya perhitungannya udah nggak benar. Di sini nanti kita akan batasi dengan menggunakan handling error. Setelah ini kita akan bahas mengenai bagaimana handling error terjadi. Sehingga kondisi ini kita untuk N-nya kita buat patokan dasarnya itu umur inputnya yang menjadi parameter. Kita kembali ke sini. Umur input ini menjadi parameter dari Newton level akan menjadi variabel yang nantinya akan digunakan sebagai batas untuk menentukan nilai N-nya, berapa kali selisihnya. Dengan menggunakan H-7 per 2. Nah, H-7 per 2 ini nanti kita akan implementasikan seperti ini, kurang lebih. Kalau dia umurnya 19 tahun misalnya, dikurangi 7, berarti kan dia posisinya ada di berapa ya? 8 ya? 8. Salah. 12. 11 dikurangi 7, 12. 12 dibagi 2 bulat jadi 6. Nah, maka nilainya nanti 6-nya ini akan menjadi nilai N-nya. Sehingga nanti kalau dia menghitung, N-nya itu nanti akan 21 dikurangi 1,5 kali 6. Nah, itu gambaran umumnya. Nah, sekarang berarti cara untuk mendapatkan supaya dia kondisinya tetap di angka 15, maka PR kita adalah untuk mendapatkan kondisi dia di bagian maksimumnya. Kondisi maksimum untuk umur itu ada di 15. Maksudnya angka batasnya ya. 15 ke atas itu udah masuk ke bagian, termasuk di bagian kolom terakhir sini. Karena di bagian 15 ke bawah itu udah di cover oleh ini ya, 13, 14, 11, 12, sampai 7, 8 tahun. Nah, oleh karena itu ini kita modifikasi nih. Nggak cuman serta-merta 19 dikurangi 7, tapi 19 ini harus kita define supaya nanti ketika dia udah umurnya itu di atas dari 15, maka dia akan dikurangi dengan kondisi 15-nya. Tapi kalau dia di bawah itu, maka dia harus menggunakan umur itu apa adanya. Jadi kalau di bawah 15 misalnya 8 tahun, maka umur itu dipakai ada aja 8 dikurangi 7. Tapi ketika kita nanti umurnya itu di atas 15 misalnya 16 dan seterusnya, maka dia harus dibuat pemilihan akhirnya dengan menggunakan minimum. Fungsi minimum seperti ini. Nanti dia akan mendapatkan angka 15-nya. Supaya apa? Batasan angka 15 ini tetap terjaga. Tidak berubah jadi 16, 17, 18 dan seterusnya. Oke, karena ini kita masih kondisinya di bagian N tadi ya, menentukan N. Karena kalau 6 ini kan udah kondisinya lebih ya, lebih dari yang udah kita tentukan. Ini ada 1, 2, 3, 4, hanya 4. Nggak bisa lebih dari 4. Itulah kenapa kita batasi jadi 15. Karena ya tadi ya alasannya 15 plus, mau dia 16, 17, 18, 19, itu masuk ke kolom terakhir. Batasannya itu cuma 4 kali. 4 kali N-nya ke belakang. Oke? Untuk menanggulangi itu, kita modif jadi ada minimum. Ada kita menggunakan fungsi min untuk mendapatkan kondisi nilai H-nya. Ketika dia di bawah 15, maka kita ambil H-nya apa adanya, karena nanti akan di cover di bagian bawah, 13, 14, 13, 12, sampai 7 tahun, di cover di bagian bawah. Sementara nanti
ketika dia nilainya di atas 15, maka dia akan di cover oleh angka 15-nya ke atas. 16, 17, 18, 19, 20 itu akan di cover oleh kolom 15 plusnya. Seperti yang ditunjukkan di sini. 15 plus. Oke. Nah, jadi nanti untuk mendapatkan implementasi resultnya, kita gunakan rumus ini. N sama dengan min 15, H dikurangi 7, kemudian dibagi 2 untuk mendapatkan nilai bulat N-nya. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan kondisi nilai bulat N-nya, kita akan mendapatkan ambang batas yang sesuai dengan umurnya. Dengan dasar 21 ini tadi ya, sebagai kondisi awalnya dia, indeks Ruffier-nya dia, kalau indeks Ruffier awal dikurangi dengan seberapa banyak dia dikurangi 1,5. Jadi ini kita masukkan ke dalam Newt level kita. N sama dengan min, kita ambil nilai minimum dari 15 dan parameter H kita. Ketika dia di bawah, maka ambil H-nya, ketika di atas, maka dia ambil 15-nya. Kemudian dikurangi dengan 7, karena batas bawah kita adalah umur 7 tahun, dibagi dengan 2. Supaya nanti di sini kondisinya kita mendapatkan, karena dia selisihnya 2 tahun ya, selalu 2 tahun ini ya, 7 ke 9, 9 ke 11, 11 ke 13, selalu 2 tahun. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai N bilangan bulatnya dengan menggunakan double slash. Oke, ini salah. Sini ya, setelah dikurangi baru dibagi 2. Oke, kemudian untuk mendapatkan nilai dari si resultnya tadi, kita gunakan yang X dikurangi 21 dibagi 5. 21 dibagi 21 dikurangi N kali 1,5. X-nya sama dengan 21 dikurangi 1,5 kali N-nya. Jadi N-nya nanti akan sebagai multiplier-nya dari perulangan tadi ya, yang akan mengurangi ambang batas dari si Ruffier index-nya. Tinggal yang terakhir kita buat return. Nah, return-nya ini bisa seperti ini, atau teman-teman bisa langsung buat nggak usah pakai X, kita return seperti ini. Supaya clear dari PowerPoint-nya sama, Mister akan gunakan seperti yang ada di PowerPoint, return X. Jadi kita gunakan variabel X untuk menyimpan hasil dari result-nya nanti. Result untuk ambang batas ya, result untuk ambang batas dari Newt levelnya. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat untuk ambang batasnya di bagian Ruffier-nya udah clear, setiap kolomnya. Nah, sekarang kita mau lihat di bagian setiap barisnya untuk mendapatkan nilai rendah, lumayan, rata-rata sampai tingginya. Nah, kalau kita lihat, tadi kan udah kita dapatkan misalnya 16,5 ya. Kalau dia ternyata di antara 16 di nilainya itu 16,5 atau lebih, maka akan dia langsung di return kondisi array kita yang pertama. Array kita untuk result itu apa? Yang ini ya, low. Berarti indeksnya itu return-nya return yang 0. Kalau kita mau mereturn kondisi tag result kita. Nah, parameter yang kita gunakan itu ada Ruffier index. Ruffier index nanti menjadi masukan dari sini penghitungannya. Kemudian ada levelnya. Nah, kondisi level ini kan kalau kita lihat tadi ya, kita udah mendapatkan ambang batasnya. Kemudian Ruffier index-nya berapa? Kalau Ruffier index-nya itu lebih besar daripada ini misalnya, maka dia masuk ke bagian yang rendah kan logikanya. Nah, rendah ini di kita pada saat kita melakukan mengimport modul, di-define di bagian indeks pertama. Indeks ke 0, yaitu data yang pertama. Sehingga nanti pada saat Ruffier result-nya ini, kita conditional statement-nya Ruffier index-nya kita panggil parameternya nanti yang kita nanti akan dapatkan dari fungsi Ruffier index di baris 46. Kita bandingkan dengan nilai dari ambang batas maksimumnya. Yang ini ya. Maksimum itu yang ini yang paling atasnya. Itu berapa? Kalau ini misalnya lebih besar, berarti kan ini kondisinya yang level ya. Lebih besar daripada levelnya, maka dia kan berarti yang 16,5 ke atas atau ambang batas yang paling tinggi ke atasnya lagi. Kondisinya adalah return ke yang data pertama. Return 0. Nanti ini untuk indeksnya ini akan kita pakai untuk menentukan teks resultnya seperti apa yang muncul.
Kemudian selanjutnya, kalau tidak, ketika dia di return 0, maka conditional ini akan berhenti ya teman-teman ya. Jadi kalau Mister menuliskan seperti ini, elif misalnya ya, something gitu. Nah, ini nanti akan berhenti ketika teman-teman sudah mereturn. Nggak akan lagi dia melakukan atau memeriksa kondisi bawahnya. Nah, hal seperti ini kita gunakan untuk membuat conditional statement yang kedua. Sebelum kita buat conditional statement yang kedua, kita set up dulu levelnya. Ya, karena levelnya tadi ternyata nggak masuk ke sini, misalnya dia kalau di sini angkanya anggaplah 8 misalnya. Berarti kan kondisinya harusnya masuk di sini ya. Nah, berarti kalau 8, apakah 16,5 itu lebih besar? Sorry, 8 lebih besar daripada 16,5? Kan tidak ya. Ketika tidak, maka dia tidak akan melakukan perintah return. Nah, di situ kita buat kesempatan untuk membuat reset kondisi levelnya dikurangi dengan selisih masing-masing barisnya. Ini 16,5 dengan 12,5 kan ambang batas atasnya selisihnya 4. 12,5 sama 7,5 ambang batas selisihnya minus 5. Dan seterusnya 7,5 sama 2 minus 5,5. Selain itu masuk ke yang tinggi. Nah, ini kita buat reset levelnya di sini dikurangi dengan batas bawahnya ini yang pertama minus 4. Ambang batasnya atas. Kemudian baru kita define lagi. Cek lagi. Kalau R indeksnya itu lebih besar sama dengan level, jadi ini selalu seperti ini ya, karena kita melihat dari ambang batas atasnya. Level ini adalah ambang batas atas yang ini, 16,5, 12,5, dan seterusnya. Berarti dia masuk ke return urutannya 1. Dan seterusnya sampai ke bagian tinggi. Tinggal kita kopas saja ini. 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian untuk selisihnya jadi minus 5 sama 5,5. Nah, selain itu kita buat return-nya itu yang tinggi. Jadi yang kondisinya return 4. Di bagian sini ya, text result-nya itu yang data keempat ini ya, high. Jadi kita langsung masukkan di sini return 4. Jadi sekali lagi ketika dia itu berhasil melakukan return, bawahnya ini nggak akan dieksekusi oleh sistem. Mulai dari bawahnya return pass ya, ini nggak akan dieksekusi. Jadi return di sini ini bukan multiply ya, jadi kayak bukan sesuatu yang dikerjakan oleh sistem secara keseluruhan, hanya satu return yang akan dikerjakan. Jadi kalau ini benar maka return 0, maka dia hasilnya akan Rouvier result ini akan menghasilkan nilai 0. Oke, seperti itu ya untuk yang Rouvier result-nya. Nah, dapatlah Rouvier result-nya, kita dapat yang kondisi rendah ini, sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam fungsi kita yang di bagian terakhir tes untuk nantinya akan ngeprint mulai dari atas ini ya, yang text index-nya, work hard-nya, kemudian datanya apa. Oh bukan, ini datanya. Ini datanya yang ini ya, bagian yang ini ya. Nah, nanti ini yang sebagai pembukanya di sini hard efisiensinya apa, kemudian rekomendasinya seperti apa. Nanti akan kita tampilkan di Rouvier result-nya ini. Di bagian tesnya dari Rouvier result yang sudah kita dapatkan di atas dan Rouvier index-nya. Nah, sekarang kita cek dulu, kita masukkan dulu fungsinya. Fungsi untuk penghitungan age itu harus lebih besar daripada 7 ya. Jadi kalau dia kondisi awalnya, karena di sini kalau kita lihat apakah ada yang tampil di bawahnya? Kayak nggak ada ya. Yang ini. Nah, ini ya. Kondisinya 7 tahun itu adalah kondisi yang paling kecil. Jadi tidak boleh lebih kecil daripada 7. Jadi kita buat seleksi dulu. Oh, sini. If age itu lebih kecil daripada 7, maka kita return txt index-nya ditambah dengan txt index itu yang ini ya. Yang ini. Your Rouvier index gitu ya. Kemudian apa hard efficiency dan sebagainya. Your Rouvier index-nya kita reset jadi 0. Kemudian kita gabungkan dengan, karena dia tidak bisa dihitung, txt
no data. There is no data for that age. Karena di dalam tabulasi kita kan nggak ada ya yang di bawah 7 tahun. Oke. Sementara kalau dia tidak lebih kecil daripada 7, berarti bisa sama dengan 7 ya, 7 ke atas, kita baru hitung mulai dari yang pertama, Ruffier Index-nya berapa? Ruffier Index yang ini ya, kita gunakan fungsi Ruffier Index ini. Kita misalnya kasih nama index sama dengan kita panggil fungsinya Ruffier Index, masukkan parameter P1, P2, P3-nya sebagai argumen di fungsi Ruffier Index-nya. Dapat fungsi Ruffier Index-nya, selanjutnya kita menentukan result-nya, teksnya. Result dari hasil kita mendapatkan yang ini tadi. Ya, masing-masing selisihnya ini, barisnya, kita dapatkan indeks yang keberapa nih. Itu kita masukkan di sini. Misalnya result sama dengan nggak ada parameter, oke. Text rest-nya itu yang ini ya. Kita pakai list ini. Kita akan mendapatkan masing-masing data dari yang udah kita tentukan berdasarkan result yang ada di Ruffier ini, di fungsi Ruffier resultnya ini. Kan nanti kan return-nya suatu angka kan. Nanti kita buat dia untuk menuju ke bagian list yang indeks yang mana sih gitu kan ya. Kita panggil test Ruffier-nya mana? Ruffier result. Nah, ini Ruffier result. Kita masukkan di sini. Ruffier resultnya terdiri dari R index dan levelnya. R index itu adalah Ruffier indexnya, berarti indeks. Ini aja deh. Takutnya nanti ada yang. Nah, oke, R index. Kemudian sama satunya lagi adalah level ya kan. Nah, ini ya level. Di mana level ini kita dapatkan dari new level kita. Nah, new level kita jadi kita masukkan di sini. Fungsi new level kita. New level. Isiannya adalah age. Parameter ini kita masukkan sebagai argumen untuk new level. Nanti ini akan menunjuk indeksnya. Kan ini kan return angka ya. Ruffier result itu akan mereturn angka ini 0, 1, 2, 3 atau 4. Ya kan Ruffier resultnya. Maka dia akan menunjuk text result yang mana sih yang sesuai gitu kan. Dan text result ini udah di append masing-masingnya. Ada 5 data. Low, satisfactory sampai high. Sekarang kita masuk ke bagian terakhirnya untuk menyusun indeks yang nanti muncul di bagian bukan indeks, keterangan ya, keterangan yang muncul di bagian layar terakhir yang berisi indeks Ruffiernya, hasil dari interpretasinya, kemudian nama kita, ya kan? Kita tambahkan di sini apa ya, result udah, text result aja. Text result sama dengan kita masukkan sama seperti ini, ada txt index plus kita konversi ke dalam string Ruffier index kita. Ruffier indexnya ini kita gabungkan karena kita gunakan tanda plus ya. Kita gabungkan dengan tanda plus, kemudian ditambah dengan bentuknya. Kita coba cek dulu apakah ada di sini. Ini tadi ya, memilih rekomendasinya udah. Ini dia bentuknya, nama kita, kemudian your Ruffier index-nya ini angka 78 yang ini tadi ya, kita mendapatkan dari string Ruffier index, plus kemudian heart efficiency low dan sebagainya, itu adalah isian dari yang di sini ya, hasil dari ini ya, go see your doctor, low asap dan sebagainya. Berarti kita masukkan di bagian text work hard-nya dulu, ini heart efficiency, plus dengan yang result yang kondisi yang ini, low atau average dan seterusnya. Tapi ini ada di baris kedua, oke? Gak satu baris dengan yang kondisi yang R index ini. Jadi kita tambahkan dulu escape karakter backslash n, kemudian ditambah dengan text work hard-nya, ini dia work text
mana teks India ini txt ya. Kemudian ditambah dengan resultnya. Resultnya itu yang punya kita yang ini ya, berarti ya, text resultnya. Copy di sini. Nanti ini akan mendapatkan tulisan yang nanti dimunculkan di bagian layar keempat. Ya, layar kelima ya, karena di layar pertama instruction dulu. Kemudian kita return. Kita return menjadi text result. Ini kondisi untuk Ruvier indeksnya clear. Nah, sampai sini sudah oke. Nah, sekarang kita tinggal implementasikan ke bagian main.py-nya. Kita udah siapkan Ruviernya. Nah, sekarang kita coba masukkan di sini kondisi yang pertama adalah untuk memunculkan seluruh hitungan enter age-nya dan sebagainya. Jadi semuanya akan kita kirimkan mulai dari layar pertama hingga ke layar terakhir. Pertama kita lakukan masukkan dulu di sini. Kita buat input age-nya ini bisa diakses untuk seluruh kelas, untuk seluruh metode. Kita buat self depannya jadiin property, kemudian kita modif di sini menjadi self.inputAge. Self input age ini nanti akan kita pakai untuk mengirimkan sinyal ke bagian next-nya supaya nanti dia dapat diterima oleh screen-screen yang lain dengan menggunakan instruksi global. Nah, global ini nanti kita nggak hanya di bagian input age, tapi di bagian input name-nya juga kita buat property. Self.inputName. Kemudian kita buat di sini juga self.inputName. Ada dua ya, input name dan input age yang akan kita gunakan karena nanti di bagian terakhir sini, kita akan mendapatkan nama dan perhitungan Ruviernya. Nah, kembali ke sini. Oke. Kemudian di sini nanti kita akan coba masukkan di bagian next-nya itu global. Kita setup dulu name dan age-nya. Kemudian kita define di sini name-nya sama dengan self.inputName.text. Jadi yang akan kita ambil adalah kondisi nilai dari input name-nya dalam bentuk teks. Kemudian satunya lagi age, kondisinya self.inputAge.text. Nah, di sini ada kemungkinan ketika memasukkan input age itu di luar dari batasan kita. Batasan kita itu adalah 7 ya. Kalau tadi ditampilkan 7. Jadi tidak boleh lebih kecil daripada 7. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Kita buat dulu fungsi untuk pengecekan handling errornya. Nah, ini udah masuk mulai handling errornya. Udah muncul. Kita kasih nama check name, check num. Kemudian kita buat dia sebagai parameternya adalah age. Karena kita akan ngecek dari nilai age-nya. Kemudian kita buat try and except. Nah, seperti ini ekspresinya. Jadi kalau teman-teman muncul itu tadi ya, muncul autocomplete, bisa kita langsung pakai aja. Tinggal kita isi. Kalau dia berhasil dikonversi ke dalam bentuk integer, maka kita bisa langsung balikkan nilainya age. Kemudian kita buat jangan age, data aja ya, biar lebih umum data. Kemudian accept-nya ini kita buat dia seluruhnya. Ketika error apapun dia akan muncul return false. Jadi dia nanti akan menghasilkan boolean false, true or false gitu ya. Kalau accept-nya false. Nanti kita akan buat sebagai conditional statement. Nah, di sini ya. Conditional statement dari kondisi yang untuk masuk ke bagian next screen. Untuk yang pertama, name-nya ini kita buat udah dalam bentuk string ya, jadi nggak perlu lagi. Kita langsung masuk ke bagian age-nya. Kita panggil fungsinya dulu, check num. Kemudian kita isi argumennya di sini sebagai self input age text. Kemudian kita buat conditional statement-nya if age sama dengan false. Karena tadi misalnya ketika hasil dari kondisi pemeriksaan check 6 ini ternyata dia nggak bisa dikondisikan untuk dikonvert ke dalam integer. Maka dia kan jadinya kan return false tadi ya. Atau age-nya itu
lebih kecil daripada 7. Ketika dia berhasil konversi ternyata dia lebih kecil daripada 7, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka age-nya kita set up sebagai variabel 7. Kemudian di bagian self inputnya, untuk input age-nya langsung kita define set text-nya, di text-nya kita define jadi str age. Jadi kita langsung masukkan kondisinya itu nanti langsung masuk angka 7. Jadi kita reset langsung di 7. Sementara kalau tidak yang lainnya, maka kondisinya kita buat seperti ini. Dia bisa beralih ke layar berikutnya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang kondisi ini, apakah berhasil untuk mendapatkan handling errornya dan sebagainya. Kita coba running. Misalnya Mister cek sembarang nama, kemudian Mister ketik angka 1, ketika diklik start, dia akan reset 7. Kalau ini ketik dengan angka yang karakter lain, ketika klik start, nggak bisa diklik. Di reset lagi jadi 7. Jadi harus kondisinya minimal adalah 7. Nggak bisa lanjut ketika dia tidak 7. Nah, ketika udah sama seperti ini, 7 ya minimal ya. Kita start, dia baru bisa berpindah ke layar berikutnya. Ya, jadi untuk yang pertama, kondisi perpindahannya udah clear. Nah, sekarang kita coba masuk lagi ke materinya. Dan nanti ini tinggal kita masukkan ke Rouvier indeksnya, nanti perhitungannya seperti apa. Jadi nanti kita masukkan satu persatu, nama, age, parameternya, dan sebagainya. Sekarang kita coba cek dulu bagian bawahnya, apakah ada yang terlewat. Dan nanti result screen-nya. Oke, jadi ini sudah masuk ke bagian result screen ya. Oke, apakah ada lagi? Nah, oke, itu yang 2.2 di materi kita yang lalu, tinggal kita langsung menambahkan ke bagian result screen-nya ketika kita berhasil memasukkan global variabelnya. Prinsipnya sama, masing-masing layar sama. Jadi kita langsung satukan aja ke bagian modul 2 lesson 3-nya ya. Jadi di modul 2 lesson 3-nya ini nanti kita akan mencoba untuk memasukkan perhitungan datanya, perhitungan waktunya. Nah, perhitungan waktunya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, perhitungan waktu itu dimulai dari, nah, kita coba masuk dulu. Ini tadi handling errornya udah kita lakukan. Kemudian ini untuk bagian ini ya, bagian next buttonnya. Ketika dia sudah dapat nilai P1-nya, ini try accept-nya udah kita dapatkan tadi. Nah, jadi sekalian masuk ke sini. Nah, ini dia. Ini tadi handling error yang udah kita lakukan. Jadi ada beberapa yang sudah masuk ke bagian materi 2 lesson 3 dari yang tadi kita implementasikan untuk penghitungan indeks Rouvier. Oke, ini udah cek integernya dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke bagian validasi data untuk pengaturan waktu. Nah, di sini pengaturan waktu ini nanti akan kita implementasikan di bagian kedua. Karena kalau kita lihat di sini, misalnya nih Mister kita running, sembarang nama, kemudian ada 12 misalnya. Nah, di sini nanti kan ada tulisan measure your pulse for 15 second. Jadi di sini akan ada muncul lagi waktu dengan countdown timer. Kita gunakan kelas clock ya di ininya, di bagian key-nya untuk menghitung atau menampilkan waktu di bagian layar kedua. Oke, kita close dulu. Jadi sebelum nanti kita memasukkan pulse-nya, kita harus masukkan dulu waktunya. Jadi kita masuk ke bagian yang first screen-nya ya. Jadi first screen setelah instruction tadi masuk ke sini. Kemudian kita masuk dulu ke bagian materi kita dulu. Ini sudah tadi ya. Kita close dulu. Sekarang ke sini. Kita masuk ke bagian pengatur waktu. Inilah modul yang akan kita pakai untuk mendapatkan waktu atau mengontrol waktu dengan menggunakan modul Kivy. Ada beberapa macam kontrol waktu ya. Ada menggunakan interval, ada menggunakan once sama ada dua ya. Once sama interval. Kalau interval dia itu nanti akan melakukan itu secara periodik. Setiap 0,5 detik dilakukan fungsi to do. Setiap 0,5 detik dia akan melakukan atau mengerjakan fungsi to do. To do ini maksudnya fungsi yang nanti akan kita sediakan, sama kayak kalau kita membuat button ini ya, button next yang on press. Nah, ini kan fungsi juga. Nah, itu sama. Jadi dia fungsi yang akan di running setiap 0,5 detik. Ini adalah satuannya detik. Nah, kalau once itu dia hanya sekali. Ketika 5 detik tercapai,
maka dia akan melakukan to do. Oke, apakah dia mau ditanyakan? Oke, belum ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada dua. Nah, nanti kita akan gunakan yang interval karena kita akan buat dia selalu berulang. Nah, untuk gambarannya, Mister akan kembali ke bagian sini dulu. Nah, ke bagian code kita, Mister mau coba back dulu. Nah, sebelum masuk ke bagian sini, silakan teman-teman masuk ke ini dulu, ke course-nya yang nomor 6. Jadi teman-teman biar bisa clear untuk demonstrasi projectnya. Jadi ini nih udah ada, kalau tidak salah udah ada, udah tersedia. Masuk ke lesson 3 nomor 6. Coba teman-teman running di nomor 1. Jadi udah ada semuanya ya seharusnya ya. Oke, ini adalah contoh code yang dengan menggunakan modul clock. Class clock. Jadi kita bisa menentukan seberapa banyak atau bagaimana cara kita mengontrol waktunya supaya nanti masing-masing layar bisa bergerak. Nah, ini kalau kita running, saya katakan running ya. Nah, kondisinya kayak gini. Ketika tombol ini diklik, tombol start itu ada di bagian scrollable ya. First screen. Jadi ketika tombol start ini dipencet, maka dia akan mengaktifkan transisi dari kondisi yang first screen menjadi show text. Yang ini show text-nya. Ketika diklik, maka dia akan mengaktifkan show text ini, di mana di sini saat dia masuk ke bagian on enter-nya, on enter screen-nya, dia mulai melakukan scheduling untuk kapan dia akan melaksanakan method next. Ketika dia sudah mencapai time to read. Time to read-nya adalah 5 detik yang di sini. Sesuai dengan tulisan ini tadi ya. Try to read to the text in 5 second, gitu kan? Nah, jadi nanti dia akan mengerjakan fungsi next-nya itu pada saat dia masuk di mana tadi, di show text-nya di ini, di on enter, karena screen itu punya fungsi on enter. Kalau button punya fungsi on press, screen punya fungsi on enter. Artinya ketika kita aktifkan on enter, maka ketika dia masuk ke dalam screen-nya, maka dia akan melaksanakan kode ini. Nggak cuma kode ini aja ya, kode yang lain pun juga bisa dilaksanakan. Tahapannya adalah ketika dia mulai masuk ke dalam layarnya, dia akan melaksanakan tugasnya. Itu 5 detik. Jadi setelah dia 5 detik selesai, maka dia akan mengerjakan yang next-nya, yaitu berpindah ke layar terakhir. Dan muncullah tulisan text time ini ya. Text-nya sama dengan time tanda seru. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Nah, ini ketika diklik, dia muncul untuk yang dibaca, kemudian setelah 5 detik, maka dia akan transisi ke atas, muncullah tulisan time, transisi last screen-nya, yang ini. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk memunculkan tulisan yang tadi ya, yang di bagian sini. Untuk mendapatkan waktu, ini dia. Semoga terlihat. Second pass. Nah, ini nanti kita akan tambahkan di sini kondisi second-nya seperti apa. Oke, sekarang kita balik lagi ke Visual Studio kita. Nah, kalau sudah selesai, coba di checklist, kemudian di next level. Kemudian kita masuk ke yang demonstrasi code yang kedua untuk yang di bagian scheduling clock-nya. Kemudian kalau ini lebih ke arah bagaimana kita mengatur kondisi ini ya, bind. Jadi ada fungsi bind untuk di bagian text input atau di bagian widget yang lain yang nantinya kita bisa pakai untuk dia itu langsung terekam dengan suatu metode tertentu. Jadi kalau di sini, kalau teman-teman lihat, itu ada change value, dia sudah diikat atau dikoneksikan dengan kelas text input, di mana pada saat text input mengalami perubahan apapun, tulisan, spasi, dan sebagainya di dalam text input, dia akan terekam di bagian metode ini, di parameter value. Nanti dia akan menjadi, bisa digabungkan atau bisa dimunculkan di untuk kondisi my text-nya. Sekarang kita coba running aja supaya lebih clear. Jadi di sini hanya ada box layout-nya yang nantinya akan dimasukkan
widget my input custom ya ini ya. Custom dari kelas text input inheritance. Nah, ketika kita ketikkan di sini apapun, maka dia akan muncul langsung di sini. Jadi real time dia akan berganti teksnya. Yang ada di dalam ini ya, change value ini akan berubah menjadi nilai dari text change yang ada di dalam widget box layout, yaitu teks ini nih. Karena teks ini kita lihat di sini kita gunakan my input ya. Di sini kodenya kita gunakan my input yang mana merupakan inheritance dari text input. Sebenarnya dia text input. Cuman dia di custom dengan di bind, di mana bind ini nanti gunanya tadi yang saya sampaikan mengikat seluruh perubahan yang ada, sehingga nanti perubahan itu bisa ditampilkan di dalam box layout yang ada di baris di fungsi kelas di kelas mybox baris ke-23. Di ini ya, di bagian widget untuk text in-nya ini. Oke, sekarang kita balik ke sini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Itu saya mau nanya, yang change value dapat dari mana sih? Change value ini adalah nama metodenya. Nama metode yang kita gunakan karena text input itu ada metode untuk change value di mana nanti dia bisa merubah seluruh teks atau dia bisa mengkoneksikan seluruh teks yang terjadi di dalam input ini. Input box itu kayak yang ini ya. Apapun yang terjadi di sini akan terekam di metode change value. Ketika itu berhasil direkam, itu nanti akan diteruskan ke bagian karena udah di bind di sini ya, bind dengan teksnya. Maka pada saat kita menggunakan my input, kita tinggal panggil aja my text yang udah kita buat di bagian bind di awal tadi, di kelas my text ini. Sebagai property, ini kan udah disediakan ya, variabel my text sebagai string property yang nantinya akan menyimpan seluruh perubahan yang ada di dalam method change value dari property of my text-nya. Gimana? Paham. Dapat? Jadi nanti ini self text change-nya ini dia akan mendapatkan dari yang ada di ini ya, yang di bagian change value-nya ya. Dia udah di bind dengan menggunakan my text tadi. Nah, text change ini sekali lagi dia metode dari si mybox-nya ya, di kelas di mybox-nya. Sama seperti yang di change value-nya. Untuk mendapatkan label dari masing-masing teksnya yang tadi dibuat di bagian input box-nya sini. Jadi apapun yang terjadi di sini, dia akan terekam, kemudian diteruskan ke labelnya. Karena kita tadi udah, kalau di bahasa Indonesia kan kayak subscribe, berlangganan. Subscribe seluruh event yang ada, kemudian dia dilanjutkan ke bagian label yang tertera atau yang di setup untuk dimasukkan ke dalam box layout dengan menggunakan fungsi add widget. Ini add widgetnya. Add widgetnya ada dua. Text inputnya itu yang ini, yang kotak besar ini. Kemudian yang labelnya itu yang ini. Jadi meneruskan tulisan teks input ini di bind, kemudian dimasukkan ke dalam label yang sudah di setup di box layoutnya. Nah, nanti contoh bind yang lain, nanti kita akan coba dimasukkan ke bagian aplikasi kita, supaya lebih clear lagi. Kalau ini untuk yang change value ya, nanti ada lagi yang lain. Kita akan coba untuk bind yang di bagian animasi nanti. Di bagian animasi kayaknya ada. Atau nanti ada juga yang bind untuk fokus teks. Nah, kita buat yang sederhana dulu di bagian teks, supaya nanti lebih kebayang lagi maksud dari bind itu seperti apa. Kalau ini kan contohnya dia menggunakan kelas langsung ya, inheritance class ya. Kalau nanti kita akan coba tanpa menggunakan inheritance class. Jadi lebih supaya teman-teman clear kira-kira bind itu tuh bayangannya seperti apa gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister melanjutkan ke yang Rouvier text-nya, Rouvier app-nya atau app kita yang sebelumnya di Kiwi-nya. Jadi ini demonstrasi. Kalau teman-teman ingin mengeksplorasi dari code demo ini silakan, nggak ada masalah. Ini tidak ada automatic check ya, dia hanya running code, dipelajari, kalau ada mau dieksplorasi silakan. Ini nanti tinggal di checklist kemudian di next saja. Oke, ada yang lain mau ditanyakan selain Johannes tadi ya yang tanya? Selain Johannes ada yang mau ditanyakan lagi? Juno, Hisham, Abel? Abel, selamat datang Abel. Mister Barunga. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Abel, Abim, ada yang ditanyakan Abim? Aman? Aman, Mister. Aman ya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung interupsi aja ya. Kayak Johannes tadi ya. Oke, sekarang Mister coba kita lanjutkan ke bagian yang VS Code test reviewnya yang di nomor 4 ya. Mister akan kembali ke nomor 4 lagi, nomor 7 yang tadi Mister sampaikan. Ini tinggal di skip aja karena ini isinya sama seperti nomor 4. Bagi teman-teman tadi yang baru bergabung, ini Mister akan coba buka dulu yang nomor 7, isiannya sama. Kita ulang lagi code-nya dari awal, kosongan. Kita langsung skip aja, nanti kalau udah jadi baru dikopikan ke sini semuanya, masing-masing modulnya ya. Oke, kita back aja, kita masuk ke yang nomor 4. Mister kembali ke nomor 4. Oke, masih loading. Oke, Mister masuk yang main. Mister close yang main app-nya. Mister ambil yang ini. Kita domain kita. Kemudian kita tadi sudah selesai di Ruvier ya. Oke, ini ya Ruvier kita. Ada Ruvier index, node level, Ruvier result, dan test. Jadi nanti kita akan cukup panggil di bagian metode tesnya untuk di layar terakhir kita. Nah, sebelum masuk ke layar terakhir, Mister akan coba implementasikan untuk yang di first screen-nya yang kedua. Nah, karena kita butuh kondisi yang tadi ya di bagian kedua ini, nanti kita akan memunculkan tampilan seperti ini. Second pass, kemudian nanti di sini kita akan buat dia berubah 0, 1, 2, 3. Misalnya kita buat 5 detik aja ya, jangan 15 detik karena terlalu lama kalau 15 detik. 5 detik, nanti kalau udah berhasil, teman-teman silakan dibalikin lagi ke 15 detik, gak apa-apa. Jadi kita buat percobaan dulu. Jadi misi kita untuk memunculkan ini. Jadi second pass-nya ini akan dijalankan dulu berapa detik, karena di sini kan for 15 second ya, berarti selama 15 detik itu kita ngukur, kan ceritanya gitu. Jadi baru nanti setelah 15 detik berhasil selesai, ini bisa dimunculkan untuk di input, jadi nggak disable, ini kondisinya disable nih. Kalau teman-teman lihat agak abu-abu, jadi nggak bisa diklik. Startnya ini pun nanti juga kondisinya disable. Nah, jadi kita buat kondisinya dulu yang pertama di first screen-nya ya, di first screen-nya. Di first screen-nya kita buat kondisinya untuk second-nya kita ambil dulu. Nah, ini kita init dulu ya. Nah, initnya seperti apa? Initnya seperti yang tadi ada di contoh sebelumnya. Jadi kalau dibuat kelas, jadi kita buat dulu semuanya. Yang pertama UI untuk labelnya, karena kita di sini turunan dari kelas label seperti yang dituliskan di bagian kode keempat. Kita ikutin pair-nya dulu, from tv.uix label import label, kemudian kita import clock kita, tv clock, import kelas clocknya. Kemudian yang terakhir kita butuh properties untuk menyimpan boolean ini kita, nilai boolean kita, untuk menentukan apakah dia lanjut untuk dilakukan interval pergerakannya setiap detiknya atau stop untuk kondisi eksekusi fungsinya. tv properties import boolean property, karena kita cukup mengetahui true or false saja ya. Kemudian kita buat nama variabel misalnya done atau finish ya. Finish sama dengan boolean property, kita isi dengan nilai false. Jadi awalnya nilainya false ya. Kemudian kita buat, oke, kita kembali ke PowerPoint dulu supaya clear. Jadi untuk membuat second pass ini tahapannya yang pertama adalah ini. Buat kelas widget untuk turunan dari label, udah kita buat, kita import, kemudian mengubah text widget menjadi method class, udah dilakukan di sini ya, di modulnya. Kelas second ini kita ambil dari kelas label parent-nya, kemudian untuk mengatur penjalankan dengan menggunakan interval tertentu setiap detik. Nah, ini tahapannya seperti ini. Jadi kita ada parameter total dan quark, kemudian kita siapkan my text-nya.
Dimana nanti ini akan muncul seperti yang di PowerPoint ini ya, second pass dan sebagainya. Tapi masih statis seperti ini. Masukkan dulu my text. Oke, kita tutup biar lebar. My text sama dengan second pass. Spasi karena kita gunakan tambah. Di sini str something. Jadi kita buat dia nilainya itu merupakan pergerakan dari kondisi waktunya. Yang tadi ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita buat si kelas second ini menginheritkan seluruh argumen yang didapatkan dari label. Label itu punya argumen defaultnya teks ya. Super dot underscore init. Teksnya kita isi dengan nama variabel kita ini yang myText. Jadi nanti dia akan berubah-berubah dengan asumsi str-nya nanti ini kita akan isi sesuatu ya. Nah, di sini kalau kita lihat kita bisa menentukan yang pertama adalah total perubahannya berapa, kemudian dimulai dari apa. Kita buat propertinya current dan properti perubahannya nanti totalnya berapa. Buat misalnya self total kemudian sama dengan total, kita punya parameter total di atas, kemudian self current-nya kita dimulai dari 0. Tadi kan contohnya mulai dari 0. Nah, di sini kita gunakan juga ada ini ya, startnya, schedule intervalnya. Jadi kita isikan dulu di sini. Close dulu. Clock.schedule interval di mana kita mengakses properti self.change. Method self.change. Ini dia. Yang akan kita akses selama 1 detik, setiap 1 detik sekali. Kita dapatkan kondisi 1 detik sekali, maka kita akan mengeksekusi bagian change-nya. Nah, di sini kita akan meningkatkan nilai current-nya ini menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya kan gitu ya. Nah, karena ini current-nya ini akan bergerak, maka str ini kita masukkan sebagai argumen di argumen dari str-nya, self.current-nya. Karena nanti my text-nya ini akan selalu berubah ya, berubah terus. Kemudian di sini kita tambahkan code self.current-nya, kita increment plus sama dengan 1. Setelah itu self.text-nya yang nantinya akan menggerakkan ini, dan ya self.text-nya yang akan menggerakkan second pass-nya, yang akan override nanti self.text second pass plus str akan menggerakkan ini. Kemudian kita cek if self.current-nya itu lebih besar sama dengan self.total, maka yang terjadi adalah self.kondisi ini ya, boolean property kita masukkan di sini, self.finish sama dengan true. Nah, pada saat true, maka kita buat dia return false. Jadi ketika kita change-nya ini kita buat false, maka schedule intervalnya akan berhenti. Seperti yang dijelaskan di PowerPoint tadi ya, bahwa kita nanti akan bisa menghentikan schedule interval kalau dia balikannya adalah false. Self change-nya ini adalah false. Kan kita return menjadi false. Karena di default awalnya adalah kondisinya dia sebagai boolean true. Oke, sekarang untuk yang startnya udah jalan, udah oke. Kemudian self text-nya di sini juga sudah di setup. Apalagi yang kurang kita ini?
my text. Oke, kita coba lagi ke sini. Sekarang, oke, udah. Kemudian buat kelas widgetnya oke, memberi waktu pengatur oke. Kemudian, oke, sekarang kita coba buat kondisinya dia melakukan ini ya, langsung di bagian diimplementasikan di bagian main.p-nya. Oh, satu lagi, bentar. Ini di bagian atasnya nih. Kita harus setup dulu. Karena nanti kan ada kemungkinan dia ini ya, berubah. Ini kan finishnya kita setup, meskipun ini kita kasih default value-nya false, kita pastikan bahwa pada saat dia di init oleh code yang ada di main.py, dia harus bernilai false. Supaya nanti dia tetap jalan habis ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian main.py-nya. Oke, di main.py-nya di bagian first screen-nya, karena kita butuh apa tadi ya? Label untuk ini ya, label untuk second. Kita initiate dulu bagian atas, self.label second sama dengan kita panggil kelas second, dimana isiannya misalnya kita isi angka yang kecil dulu aja, 3 kali aja ya, biar cepat nanti. Kemudian self.label second-nya kita bind. Nah, ini tadi contoh bind yang lain dengan variabel ini finish sama dengan self dot second underscores finished. Nah, ini merupakan fungsi ya. Ini merupakan fungsi. Ketika dia true, maka dia akan dilakukan ini. Ketika dia false, maka dia tidak melakukan metode dari second finish-nya. Nah, ini second-nya tadi udah kita belum kita masukin ya. From seconds import all. Kita kembali ke bawah. Yap. Nah, di sini kita setup dulu self next screen-nya. Next screen. Nanti tujuannya untuk mendapatkan kondisi kapan dia bisa berpindah atau tidak. Jadi kondisi sekarang ini nggak bisa berpindah nih. Next screen-nya false. Kita setup false. Nah, nanti di bagian bawahnya di next-nya ini akan kita buat conditional statement. Kemudian di bagian input result-nya ini seperti yang sebelumnya, karena kita mau buat dia global nilainya, maka kita buat dia jadi property supaya dia bisa diakses di bagian next-nya ini. Self input result-nya kita tambahkan property self, kita ganti menjadi property self.input result. Kemudian satunya lagi juga sama, kita ganti self.input result. Kemudian kita buat text inputnya ini disable selama beberapa waktu sampai 3 detik ini selesai. Jadi di sini kita tambahkan perintah untuk self.input result set disable sama dengan true. Oke. Kemudian untuk yang di button next-nya, karena nanti akan berhubungan dengan next yang ada di bawah sini, apakah dia nanti disable atau tidaknya, maka kita tambahkan property dulu supaya bisa diakses ke metode-metode yang lain. Juga sama self.button next. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan self.button next juga. Kemudian untuk yang label second ini sekarang kita tambahkan sebagai widgetnya. Dia ada di bawah label instruction-nya. Di layout main.add widget di bagian self.label second. Jadi dia munculnya di atasnya layout result, tapi di bawahnya instruction, di tengah-tengah. Jadi kalau di sini kembali ke sini tampilannya kurang lebih kayak gini nanti ya. Di antara instruction dan input. Balik lagi ke sini. Oke, sekarang kita coba cek dulu apa yang kurang nih. Oke, ini ya bagian second finish-nya nih.
Di bagian second finish-nya dibind dengan fungsi second finish yang ada di sini. Buat def second finish dengan argumen self dan args. Oke, kita buat self. Next screen-nya karena udah selesai 3 detik ya, next screen-nya berubah jadi true. Kemudian self dot input resultnya jadi awalnya tadi disable, set disable-nya jadi false. Kan tadi disable dia bagian ini ya, set disable-nya. Nanti kita bisa jadinya klik gitu. Kemudian self dot button text-nya, button next-nya yang awalnya tadi juga disable, jadi kita buat tadi mana button next-nya? Button next-nya itu disable. Oke, kita buat jadi false. Kemudian self button text-nya kita buat jadi next misalnya. Jadi yang awalnya untuk mengaktifkan countdown timernya kita ganti jadi start. Kemudian nanti pada saat dia setelah dimasukkan atau diklik tombol startnya, maka nanti akan muncul next buttonnya akan menjadi disable. Nah, kondisi disable itu kita bisa kontrol di bagian self next-nya. Karena nanti kan terkait dengan kliknya ini ya, kliknya si buttonnya. Nah, sekarang kita buat conditional statement dulu, if not self dot next screen, artinya dia kondisinya kalau next screen-nya awalnya dia false, berarti true ya. Next screen, maka kita buat dia button next-nya set disable-nya true, supaya dia nggak bisa dipencet lagi. Kemudian label second-nya kita start untuk memulai countdown timernya dengan menggunakan fungsi start. Selain itu, kita lakukan perubahan transisi, di mana transisi ini kita melakukan pengiriman data P1 dari input yang ada di sini ya, self input resultnya. P1 sama dengan int self dot input result dot text. Oke. Nanti kita bisa mendapatkan globalnya P1 untuk dibawa ke bagian bawah-bawahnya screen yang lain, dan kita bisa mengontrol bagaimana kita berpindah dari satu screen ke screen yang lainnya. Sekarang kita coba dulu apakah berhasil. Oke. Second is not defined. Sebentar, kita coba cek. Ada S-nya ini ya, seconds. Mister salah. Seconds. Oke, kita coba running. Apalagi bind finish. Key errornya nggak bisa digantikan yang lain. Oke, kita buat done ya. Oke, kita buat done untuk yang di bagian 198. Oke, kita coba running lagi. Misalnya kita kasih nama Lukman, age-nya 12, start. Kemudian di sini yang awalnya masih, ini kan tidak bisa diklik ya. Input text-nya masih abu-abu, second pass-nya juga 0. Ketika diklik start, maka dia mulai bergerak. 1, 2, 3. Selesai. Kemudian input text-nya bisa diketik lagi, next-nya bisa diklik untuk berpindah layar. Jadi berhasil ya. Jadi tinggal kita sesuaikan dulu, ini tampilannya kurang bagus. Ini kita gedein aja, coba 2. Karena ini lagi sembarang, start lagi. Ini masih nggak bisa diklik, start. Oke, 1, 2, 3, udah bisa diklik. 12, next. Oke, jadi kita udah mendapatkan variabel global P1-nya dan next ke sini. Kemudian di next lagi kita masuk ke bagian yang terakhir. Nah, untuk melihat apakah benar nih next-nya ini untuk udah mendapatkan global P1 kemudian nama dan age-nya, kita coba
print di sini ya. Di next kita yang ketiga, print name, print age, dan print P1. Karena kita coba running lagi. Lihat di bagian bawah ininya ya, di bagian terminalnya. Kita ketik sembarang, ASDA ya namanya. Umurnya 7, start. 3 detik kita tunggu. Nanti teman-teman silakan dikembalikan ke 15 detik ya. Boleh. Ini misalnya Mister ketikkan angka 78. Lihat di bagian terminalnya sini. Next. Kemudian kita klik di bagian ini untuk melihat apakah berhasil kita ambil variabel next, age sama name, age sama P1. Hasil ya, ASDA 7 dan 78. Jadi masing-masing screen udah bisa mengakses kondisi variabel global kita. Nah, sekarang kita di bagian terakhir nih, bagian terakhir untuk menentukan P1 dan P2 dan P3-nya, dan di bagian finalize nanti harapannya kita bisa melakukan analisis dari Rouvier Index yang udah kita tentukan di bagian ini, Rouvier 1. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita hapus dulu ini, udah nggak penting lagi. Karena kita masuk ke bagian third screen ya. Di third screen-nya atau screen yang ketiga, nah kita akan coba melakukan hal yang sama. Next screen-nya kita buat false, sama seperti yang kondisi yang di sini ya. Yang di first screen atau di screen yang kedua setelah instruction berarti ya. Scroll ke bawah dulu, kita buat save next screen-nya untuk mengontrol supaya tidak bisa berpindah. Kemudian, oke. Sebelum masuk ke situ, kita coba masuk ke bagian PowerPoint dulu. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan di third screen-nya. Kalau di sini yang pulse ya. Ini udah selesai ya di bagian pengaturan waktu untuk yang second-nya. Second-nya udah ya. Start. Oke, udah ya. Kemudian kita buat yang sekarang properti untuk apa ini? Oh, ini hanya contoh properti aja. Jadi properti itu ada macam-macam ya teman-teman ya. Nggak cuman boolean aja. Tadi ada Mister kan menggunakan boolean property. Ini ada numerik, ada string dan sebagainya. Oke, ini acara untuk bind tadi. Bagaimana cara kita untuk melakukan bind? Ini contoh programnya yang udah kita demonstrasikan. Kemudian ini bisa kita buat di sini dan oke, property false. Oke, dan ya false. Sekarang kita masuk ke yang mana nih? Nah, ini dia. Aturan-aturannya tadi yang udah kita lakukan. Misalnya bagian pertama untuk masukkan teksnya di layar keduanya ya. Yang pertama kita udah buat inputnya di disable. Kemudian pengaturan waktunya belum diluncurkan, tombolnya tidak diblokir atau tidak di disable karena nanti kita bisa klik untuk memulai countdown-nya. Kemudian pada saat sudah kita klik, maka seluruhnya di disable kecuali pengatur waktunya akan dijalankan 0 sampai 5. Setelah pengaturan waktunya kelar, maka yang tadinya di disable jadi dibuka lagi mulai dari input text, tombol, dan nanti bagian labelnya berubah menjadi next atau di sini melanjutkan gitu ya bahasa Indonesianya, dan bisa ke layar berikutnya. Hal yang sama nanti kita bisa pakai juga analoginya untuk yang layar dari 3 ke 4. Tadi yang set disable-nya untuk ngebuat disable atau tidaknya. Ini yang full screen-nya tadi. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke yang ini sudah juga ya. Nah, ini ya untuk yang layar keempat. Di sini ada tiga kali kita melakukan countdown timer. Yang pertama stage satunya untuk yang 15 detik, kemudian 30 detik, yang terakhir adalah 15 detik. Ini sebenarnya sudah tertera di bagian ini ya aturannya. Kalau ini kita running, kemudian kita start. Next. Nah, di sini udah ada. Belum. Yang ini. Jadi kita akan mengukur denyut jantungnya tuh 2 kali. Yang pertama ada 15 detik pertama, kemudian istirahat, nggak dilakukan apa-apa. Pada saat ini 15 detik pertama sudah selesai, maka resultnya ini bisa diketik. Tapi pada saat dia belum 15 detik pertama berlalu, ini masih kondisinya disable.
Jadi dengan cara yang sama kita bisa lakukan disable dengan menggunakan metode yang ada di button next tadi. Misalnya seperti ini. Nah ini ya, button next set disable. Kita buat true kalau dia ingin tidak bisa diklik, tapi kalau bisa diklik maka kita buat dia false. Nah kalau kita lihat di sini berarti third screen-nya yang untuk inputnya pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat dia bisa diakses dulu propertinya semuanya, karena nanti akan kita setup sesuai dengan kondisi waktu. Kondisinya itu bisa kita set dengan metode ya. Nah, di sini kan metodenya bisa berbagai macam nanti yang akan mengakses. Makanya kita buat properti dulu. Self input result sama yang ini juga ada dua ya, input kita. Self input after test sama satunya lagi self input after test. Setelah itu baru kita setup untuk disable-nya. Kita taruh di bagian bawahnya self dot input result dot set disabled itu sama dengan true. Itu supaya dia tidak bisa diklik. Kemudian kita copy aja di sini, taruh sini. Ini input after test. Disable true. Jadi kondisi awalnya tidak boleh bisa diklik selama kondisi labelnya itu bergerak. Nah, label secondnya itu kita bisa ambil di bagian contoh yang ada di sini. Oke, kemudian kita taruh di bagian touch screen-nya, bagian bawah sini. Oke, ada second finish, dan second finish-nya mirip seperti yang udah kita buat, tinggal kita copy aja. Kita taruh di third screen-nya, bagian bawah sini. Oops. Oke, next screen-nya kita buat true, kemudian input result-nya itu bukan input result, ini input result yang ini, kemudian ada satu lagi ya, after test-nya nanti kita akan buat. Nah, sebelum masuk ke bagian after test-nya, nah kita buat dulu, kita lihat dulu aturannya lagi ya, sekali lagi. Jadi ada 3 tahapan. Hitungan pertama baru muncul ini disable-nya hilang. Setelah itu belum muncul untuk yang belum menghilangkan disable yang ada di result after test ya. Setelah dia 30 detik berlalu, kan ini kan 1 jam ya, bener 1 jam ya. During the last within the next minute ya, 1 menit. 1 menit berarti kan 60 detik ya. Berarti kalau ini 15 sisanya 30 detik lagi. Setelah 30 detik maka dia muncullah result after test-nya hidup. Nah, kemudian baru diisikan. Setelah 15 detik terakhir baru nanti dia finalize-nya diklik karena sudah berhasil untuk dihitung nilai denyut jantungnya secara 2 kali, 15 detik pertama dan 15 detik terakhir. Nah, kita butuh sedikit modifikasi. Kalau kita kembali ke bagian sini, kita butuh variabel untuk melakukan restart kerjanya si waktu. Nah, ini dia. Cara pertama kita bisa yang pertama adalah satu pengatur waktu, kemudian dan sebagainya, ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian dia untuk yang cara-caranya, analogi untuk flowchart-nya itu kita buat saat dia dimulai untuk di restart, maka properti waktunya itu kita buat selesai, kemudian kita reset lagi dari awal. Nah, reset atau restart itu kita bisa gunakan nanti di bagian second-nya ini. Ada modul di second ini fungsinya yang belum kita isikan di restart ini. Kita bisa isikan dengan menggunakan properti-properti yang udah kita tentukan. Misalnya ini kita buat self finish-nya jadi false. Kemudian self totalnya sama seperti pada saat kita menginitiate di awal, karena ini kan tujuannya untuk mengulang lagi kondisi awal ini ya. Di bagian konstruktornya, car-nya juga sama, kita initiate ulang lagi dari 0. Kemudian ini kita ganti aja, copy aja. Nah, ini kita buat text, self.text. Oke, dan kita ulang lagi self start. Ini asumsinya sama seperti yang tadi ya. Ini kan kita ngomongin terkait dengan second-nya tadi ya. Nah, second-nya tadi kita bisa aktifkan dengan menggunakan fungsi start tadi. Yang ada di bagian mana tadi? Yang bagian atas tadi. Nah, ini dia. Kita bisa gunakan fungsi start untuk memulai
countdown timernya. Kita masukkan ke dalam restartnya karena kita ingin mengulang lagi dari awal. Jadi mirip seperti yang ada di bagian konstruktor, cuman bedanya nanti kita nggak perlu lagi menginisiasi superclass-nya, tapi langsung kita buat start lagi. Dan self finish-nya kita ulang lagi dari awal, di false kan ya, dibuat salah dulu supaya nanti dia bisa menentukan mendapatkan return yang negatif sehingga asumsinya schedule intervalnya itu tetap berjalan sampai nilainya sesuai dengan yang kita tentukan di totalnya. Oke, ini untuk bagian restartnya udah kita tambahkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian main.py-nya. Kita baik ke third screen-nya. Oke, third screen. Yang tadi second ya. Oke. Nah, third screen-nya kita tambahkan stage. Jadi di bagian propertinya kita tambahkan self.stage sebagai variabel atau properti bantu untuk nantinya kita akan buat dia per bagian ya, kan ada 3 stage berarti ya. 15 detik, 30 detik, kemudian 15 detik yang terakhir. Itu bisa terdeteksi di sini. Nah, karena kita pakai kondisi yang nanti untuk mendisable dan mengenable button, self input dan sebagainya, kita gunakan properti semuanya di sini ya. Button on press dan sebagainya. Kemudian ditambahkan lagi self label second-nya ke dalam widget kita. Layout main dot add widget self dot label LBL second. Oke, kemudian resultnya sudah. Sekarang button finalnya udah kita tambahkan, udah kita rubah jadi properti. Ini jadi kita buat start lagi. Kemudian kita buat nanti button text-nya akan di bagian terakhirnya nanti ya. Di bagian terakhirnya nanti akan kita buat kondisinya dia finish atau yang ini tadi apa ya? Finalize ya, finalize. Nah, sekarang kita buat untuk yang pertama conditional statement-nya. Kita kasih jarak. Tadi kan kita mempunyai fungsi default-nya kayak gini ya. Kita modifikasi dikit. If self dot lbl second dan finish maka if self dot stage-nya ketika dia itu sama dengan 0, kan kita definisi awalnya stage-nya yang di atas ini mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Itu self stage-nya kita define nanti pada saat dia mulai sama dengan 0, itu kita define jadi 1 self stage yang baru. Kemudian self input result-nya self input result yang pertama tadi kita buat set disable-nya jadi false supaya bisa terisi. Kemudian kita mulai lagi untuk di restart self.lbl second restart. Kita gunakan fungsi restartnya misalnya 4. Nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan kondisi realnya. Kemudian kalau dia udah yang sama dengan .1 stage-nya, karena tadi kan udah kita initiate 1 ya, kemudian kita restart, otomatis kan dia nggak akan lagi masuk ke bagian conditional statement yang pertama karena udah dibuat stage-nya 1. Berarti dia nanti masuk ke bagian elif yang kedua. Self stage-nya kita siapkan untuk sama dengan 2, kita initiate ulang. Kemudian self label second dot restart lagi. Misalnya 3 detik. Kemudian terakhir di bagian self stage-nya 2, maka kita buat self. Nah, ini kita buat di sini. Ini udah sama seperti ini ya kurang lebih ya nanti. Kurang masuk lagi. Nah, self next screen-nya jadi true, kemudian input after result-nya ya, berarti ya after label input after test-nya set disable-nya jadi false, kemudian button next-nya jadi false, dan final text-nya next text-nya ini next text-nya enggak ada.
button next-nya kita pakai button final ya, bukan button next. Kalau yang atas tadi button next, kalau ini button final. Kita lihat dari ininya ya teman-teman ya, hati-hati. Ini kalau di sini tadi button next, ini button next karena memang dia untuk masuk ke layar selanjutnya ya. Kalau yang ini kondisinya udah finalisasi, tinggal masuk ke bagian layar terakhirnya saja. Ini final text-nya berarti ganti finalize. Finalize. Oke, finalize. Kemudian setelah itu kita cek dulu bagian next-nya. Nah, ini seperti sebelumnya. If self next screen, kita copy aja. Ini else. Copy di sini. Sekarang kita ganti yang tadinya button next jadi button final. Kemudian label second-nya dibuat start lagi. Oke, disable true. Oke, good. Nah, sekarang kita buat di bagian else-nya kita tambahkan dengan global variable lagi untuk mendapatkan P1, P2 dan P3. P3. Kita buat P2 sama dengan nt self.input result.text. Kemudian satunya lagi yang bagian 3 ent input after text. Nanti dia akan membawa P2 dan P3-nya ke bagian terakhir sini. Nah, di bagian terakhir sini nanti kita akan tambahkan metode baru lagi. Nah, sekarang kita coba cek dulu apakah ini berhasil masuk ke bagian keempatnya. Yes, kita udah running. Oke. Start. Oke, berapa detik tadi? 3 detik. 3. Oke, next. Nah, ini second pass-nya udah ada di sini. Oh, ini nanti kita besarin. Nah, ini nggak bisa diklik ya. Betul. Start. 1, 2. Oke. There's no. Oh. Tidak ada attribute finish berarti 155 ini. Oke, done ya. Oke, kemudian kita selesaikan dulu tadi sepertinya kurang besar. 0,2. 0,2. Coba ini tadi 4 detik, 3 detik sama satu lagi 3 detik. Oke. 343. Oke. Lanjut. Bukannya 112. Next. 1 2 3. Oke, 1 2 3 4. Oke, jadi masuk ke sini ya. Jadi semuanya akan muncul ketika dia sudah bagian terakhirnya ya. Resultnya berapa? 12. Ini 12. Kemudian di finalize-nya. Nah, masuk ke bagian sini. Tinggal kita menampilkan Rouvier Index-nya. Nah, ini sekalian ya kita masukkan ke Rouvier Index-nya kita. Dan Rouvier Index ini nanti kita akan buat metode baru yang nantinya akan diakses pada saat screen dari screen keempat ini masuk. Jadi kita buat dulu metodenya def result misalnya. Kemudian kita buat self. Kita ambil label kita yang sudah ada, label underscore result. Itu nanti kita set text-nya itu sama dengan oke, kita buat dulu name plus white space. Kemudian ditambah dengan tes yang tadinya akan kita pakai di sini ya. Tes ini. Nah, berarti kita perlu import Rouvier satunya. Scroll ke atas. Oh, Rouvier 1 udah ya. Oh, ini secondnya second 1 ya harusnya. Oh, pantesan tadi. Oke, kita buat second dulu. Nanti kita perbaiki di bagian secondnya. Oke, name text tes, kemudian masukkan P1, P2 sebagai argumennya, P2, P3 dan age. Oke, nah, ada yang kelewatan. Label resultnya name
Kemudian untuk yang ini Rover Index, oke udah. Nah sekarang kita masuk sebagai, ketika dia masuk sebagai layar berikutnya dengan fungsi on enter, maka dia memasukkan metode result ke dalam layar tersebut. Oke, kita cek dulu apakah ada yang kelewat. Oke, name ini udah kita dapatkan dari variabelnya. Kemudian P1, P2 juga udah oke. Sekarang kita coba cek yang ini. Oke. 7. -45. Next. Oke, kita isikan dulu misalnya 56. Oke, ini kasih 50, 40, finalize. Oops. P3 is not defined. Di bagian mohon maaf. Ini P-nya kecil ya. Oke. P3. Taruh lagi. Next. Kita buat 50. 50. Fourth screen label result. Oh iya. Kita perlu buat dalam bentuk properti ya, karena dia diakses di bagian result kita. Untuk mengoverride tulisan ini yang your Rover Index. Oke, terakhir apa ini? 185. Oke. Ini harus diganti juga. Oke, next. 55. 60. Finalize. Nah, udah muncul ya. Apakah betul ketika kita tadi umurnya 7 tahun dan 46? Kita coba cek. 70 tahun dan 46 ya. Oh iya, itu di tempat yang tadi ya. Reopen. Apakah sama hasilnya di tabulasinya? Tabulasi. Ini dia. 7 tahun 46 ya, rendah ya, low betul ya. Karena dia 46 Rover Index-nya. Umurnya 7 tahun. Berarti rendah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita melakukan pembetulan di bagian modul kita. Tadi kita masih menggunakan modul, Mister tadi menggunakan modul second ya. Itulah kenapa tadi finishnya nggak terdeteksi, hanya dan saja yang muncul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini di bagian terakhir ini kita hanya menampilkan result saja. Oh, nanyain aja, Mister. Apa Tapi itu? ini bisa pakai database nggak sih? Kan ada soalnya nge-input nama terus umur segala macam. Ngetik-ngetik. Biasanya kan kalau di PHP bakal ke baca di ini kan database-nya. Di Kiwi support SQLite bisa pakai yang database konvensional misalnya seperti RDBMS ya, maksudnya Relational Database Management System-nya seperti SQL, Postgre itu bisa juga.
tinggal di setup aja nanti. Kalau ini kan kita masih menggunakan memori ya, karena kita tidak menyimpan dalam bentuk statik, jadi kita buat state-nya itu kita simpan dalam memori. Makanya ini kita butuh global. Tapi kalau teman-teman udah simpan ke dalam database, nggak perlu lagi pakai global. Tinggal akses aja query di database-nya. P2, P3-nya itu nanti di bagian query apa. Cuman kalau kondisinya seperti ini kan masih aplikasi ringan ya. Kalau Mister menyarankan pakai yang SQLite dulu. Tapi kalau udah koneksinya nanti udah mulai nggak support untuk kondisi jaringan, nah itu baru kita gunakan yang PostgreSQL atau MySQL atau SQL Server. Nah itu bisa semua tuh. Kiwi support semuanya untuk yang penyimpanan datanya. Cuman hati-hati ya dengan penyimpanan data itu ya. Kalau dia cenderung ringan, mending pakai yang penyimpanan datanya yang cukup ringan aja, karena nanti berpengaruh sama performa. Karena ini kita kan mau di running di mobile app ya. Berbeda dengan kalau di running di aplikasi yang ada di PC. Dia speknya tinggi. Tapi kalau di mobile rata-rata kan memorinya sekitar 8 GB gitu-gitu ya. Itu berpengaruh banget tuh ke memorinya. Kalau di kita terlalu besar untuk yang RDBMS-nya. Kalau untuk yang aplikasi ringan cukup pakai SQLite saja sudah bisa. Kalau dari ini ya, dari pandangan Mister. Tapi kalau ditanya bisa tetap nggak pakai yang SQL? Bisa. PostgreSQL juga bisa. Paling pengaruhnya bargainingnya ke ininya aja, ke performanya aja. Oke, gimana? Ada lagi? Oke, Mister, terima kasih. Oke, sip. Sekarang kita coba benerin dulu ya. Tadi Mister masih pakai yang second ternyata. Ini tadi masih pakai yang second. Nah ini ya. Mister tadi kan pakai yang udah buat yang second 1. Sekarang kita coba benerin dulu. Nah, yang tadinya kita buat done, itu done tadi karena punyanya second ini kita gunakan propertinya itu done ya. Jadi kita coba perbaiki dulu apakah bisa kita gunakan dengan properti yang lain. Ini second 1 kita gunakan finish. Kita cari yang done. Nah, ini dia. Kita done. Ada lagi done. Oke, kita ganti finish. Dan kita coba running. Apakah berhasil? Oke, kita aktifkan. 12, 7, start. 45, next. Itu yang pertama, sekarang yang kedua dan 3. 56. Dan 60. Finalize. Oke. Jadi ini bisa dipakai untuk bind dengan variabel yang lain ya teman-teman ya. Propertinya bisa bebas, teman-teman bisa tentukan, nggak harus pakai yang done atau nggak harus pakai yang finish. Jadi kalau teman-teman tadi mengikuti yang second 1, tadi kan Mister menggunakan yang finish ya, sebagai acuan untuk mendeteksi apakah interval secondnya ini atau interval clocknya masih bisa berjalan atau tidak. Maksudnya apakah dihentikan atau sudah selesai, nggak bisa dilakukan lagi. Itu kita bisa gunakan property value-nya, boolean propertinya itu pakai apapun nama variabelnya. Tapi nanti pada saat kita melakukan binding, ya ini ya, binding di sini ya. Jadi kita sesuaikan dengan properti boolean yang udah kita sesuaikan. Kalau namanya finish ya finish, kalau namanya done ya done. Kalau yang tadi yang di second ini kita gunakan yang done. Kalau yang punya Mister tadi kan kebetulan kecampur sama yang udah Mister buat nih tadi. Mister kurang angka 1. Nah ini. Nah, supaya nanti teman-teman clear juga kan tadi kan teman-teman mengikuti yang di bagian secondnya ya, second 1-nya. Mister udah ganti semuanya, yang tadinya awalnya done jadi finish. Nanti ini code-nya Mister akan share juga ke grup. Silakan jadikan referensi kalau misalnya ada yang ditemukan permasalahan. Ada yang mau ditanyakan? Udah, mohon maaf. Udah kelewatan, udah injury time 20 menit ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Sebelum Mister akhiri, jadi kita sudah sembari Mister menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, sudah menyelesaikan di bagian tabulasinya dan mengatur bagian
waktu di setiap layarnya. Oke, ini yang stage tadi ya. Oke, desain aplikasinya. Oke, nanti kita akan coba masuk ke bagian yang di animasinya. Nah ini ya, di next week-nya bekerja dengan animasi dan menyelesaikan project MVP-nya. Jadi kalau ada waktu kita akan coba melakukan build aplikasi ke dalam bentuk APK. Tapi kalau PKG Mister nggak bisa karena Mister pakai Windows, karena dia harus pakai Xcode untuk melakukan build ke dalam aplikasi iPhone-nya atau iOS-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Mister tutup, nanti akan Mister share juga code-nya. Yang akan Mister share nanti yang di bagian main, second 1 sama Ruvier 1 ya teman-teman ya. Karena kalau ini pakai yang data lamanya Mister ini, pakai data lamanya Mister, nggak akan cocok dengan apa yang tadi teman-teman kerjakan bareng-bareng tadi ya. Akan banyak penyesuaian. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, Mister coba ganti dulu PowerPoint-nya, share screen-nya ke PowerPoint kita ya. Oke, jadi kita tadi Mister akan sedikit wrap up apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita sudah mencoba untuk di bagian kedua terkait dengan fungsionalitas dari aplikasi kita yang dari awalnya prototype untuk UI UX-nya sekarang udah berfungsi, at least minimumnya udah dapat, kita udah bisa melakukan analisis penghitungan Ruvier-nya, kemudian kita juga sedikit melakukan animasi di bagian clock-nya. Nanti kita akan coba di bagian selanjutnya animasi pembentukan apa ya, sheet-nya, kemudian ada runner-nya. Kan kita ada 2 modul lagi ya, sheet dan runner-nya. Kita akan coba buat di situ. Oke, kalau begitu Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Abim, Juno, Hisham, Ganes, yang telah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama terkait dengan Python Pro 2 ini mengenai prototype ke MVP. Di minggu depan kita akan lanjutkan lagi sampai kalau ada waktu kita akan coba build aplikasi dalam bentuk APK. Oke, terima kasih semuanya. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama semuanya. Terima kasih, Mister. Yes, Hisham, sama-sama.